الشكر علينا. Alhamdulillah, hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Puji dan syukur kepadanya atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam, dan sehat afiat. Para jemaah, malam ini kita mulai ada kajian kitab baru, namanya Kitab Al-Kabair, yang ada di hadapan kita. Kitab ini dikaryakan, ditulis oleh Al-Imam Zahabi rahimahullah. Ya, kitab ini karya beliau. Imam Zahabi itu kelahirannya adalah di daerah dekat Turki, ya, 673 Hijriah. Dan wafatnya 748. Jadi emang satu zaman sama ulama-ulama hebat. Imam Nawawi, Imam Mizzi, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Izzuddin bin Abdissalam. Selevel ulama-ulama begitu. Yang masa abad ke-7 ke-8 Hijriah ini memang masa jayanya ilmu hadis. Sehingga ada orang-orang yang menghafal dan menjelaskan hadis yang tidak didapati kitabnya sekalipun zamannya Imam Syafi'i, sekalipun zamannya Imam Ahmad. Nih, pada zaman-zaman ini nih zaman keemasan ilmu agama. Ada pakar-pakar ilmu yang sangat hebat sekali. Dan kitab-kitab hadis semuanya itu yang syarahnya, penjelasannya sampai panjangnya 1 meter 1 meter, itu dikaryakan, ditulis oleh ulama abad ini. Nama beliau adalah sebenarnya Muhammad namanya itu. Ya, Muhammad, bapaknya Ahmad. Bapaknya lagi namanya Utsman. Bapaknya lagi namanya Al-Qayyimas. Orang Turki sana. Zahabi itu diambil dari bapaknya nih, Pak Ahmad ini. Ahmad bin Utsman adalah pengusaha emas. Makanya zahab itu artinya apa? Emas. Dinisbatkan kepada profesi ayahandanya. Bahasa Arab emas adalah zahab. Kalau untuk menjadikan nisbat kepada seorang yang bergelut dengan pekerjaan emas, tinggal ditambahin ya, Zahabi. Kayak saya ini orang Betawi, ya Betawi sudah gitu ya. Tapi kalau orang Tanjung Priok, Tanjung Prioki gitu. Tambahin ya belakangnya. Orang Jawa, Al-Jawi. Orang Banten, Bantani. Orang Riau, susah tuh Ustaz. Riawi. Dah, ini pengusaha emas beliau. Jadi guru-guru beliau sendiri yang terkenal banyak sekali. Ya, di antaranya satunya itu Imam Ibnu Taimiyah. Sampai beliau katakan dalam biografi yang beliau tulis, beliau punya kitab biografi sangat panjang itu, namanya Syiar A'lamin Nubala, segini kitabnya. Wah, ini ulama hebat banget. Hafal Quran sejak usia 10 tahun. Pakar tafsir, hadis, fikih, ya, ahli ilmu nahwu, bahasa Arab. Makanya namanya sangat terkenal ini. Dan ini termasuk kitab yang paling menggentarkan jiwa. Karena di dalamnya cuma isinya neraka, laknat, 70 dosa besar, Pak. Ya, seingat saya seumur-umur saya ngajar di sini belum pernah kita bawakan kitab ini. Ya, karena pertemuan kita sebulan sekali, insya Allah khatamnya 3 tahun 4 tahun lah. Ya kan 70-an lebih. Paling sekali ngajar kita bisa ambil 4, 5 gitu. Itu pun 5 udah keburu-buru deh. Ya sebenarnya semalam ini juga bisa khatam, sejam ini cuma saya bacakan doang, dosa besarnya ini. Baik, guru beliau yang ternama adalah Imam Ibnu Taimiyah. Ini yang beliau puji.
Ya, kata beliau, ma ra'aituhu mislahu. Saya tidak pernah mendapatkan guru seperti beliau ini. Yang keduanya adalah gurunya ya orang-orang terkenal, Imam Mizzi. Imam Mizzi ini adalah yang menganjurkan beliau supaya belajar hadis. Bukan. Imam Mizzi ini kalau beliau mendapati masalah-masalah yang muskil, masalah yang susah, itu nanyanya sama Imam Mizzi. Ya, ada aja tuh jawabannya. Yang ketiga, guru beliau yang paling terkenal yang beliau sebutkan di nama-nama pertama adalah Imam Barzali. Nah, ini Imam Barzali ini jarang didengar ini. Beliaulah yang menganjurkan supaya belajar ilmu hadis. Baik, Imam Zahabi ini memiliki karya-karya yang sangat spektakuler yang tadi saya sebutkan itu. Tapi yang paling menyeramkannya ini dia, namanya Kitab Al-Kabair. Ya, gitu aja untuk sekedar biografi beliau. Ya, semoga Allah Ta'ala paringi beliau, berikan beliau di kuburnya ya suasana yang nyaman, yang ilmunya pun, kitabnya pun dikaji sejagat raya ini sebagai pegangan bagi umat Islam. Baik, hadirin, selama kami mengajar di sini, kan statement agama hanya ada dua saja, Pak. Agama sempurna itu ada dua saja statementnya. Ya, gimana sih? Satu, gampang sih statementnya, menjalankan semua perintah. Yang kedua apa? Apa? Bukan hentikan, nah, jauhkan larangannya. Ini udah kesempurnaan agama nih, Pak. Cuma di dalamnya dari dua statement ini seabrek-abrek. Contoh menjalankan perintah apa? Sholat, puasa, berkurban, haji, umroh, tahajud, berakhlak baik, jujur, amanah, memudahkan urusan orang lain, tilawah Quran, puasa sunnah, puasa ini itu, seabrek-abrek dengan segala keilmuannya. Sementara jauhkan larangan, ini yang kita bahas. Jadi rata-rata kita hari ini selama kita ngaji di sini, yang kita bahas apa dulu? Sholat, ini itu udah macam-macam. Ini belum pernah disentuh. Nah, ini kita akan baca kitab beliau secara berurutan dari nomor 1 sampai nomor 70. Ya, makanya judulnya dosa-dosa besar yang 70. Hadirin, baik, kita baca saja ya daripada Al-Imam Zahabi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai kitab ini dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ini dahsyatnya zikir Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebagai intisari dari semua kitab-kitab wahyu. Shahifah Ibrahim, Shahifah Nuh, Shahifah Lut, Shahifah Yusuf, Shahifah Sulaiman, Tauratnya Musa, Zaburnya Daud, Injilnya Isa, semua dikumpulkan intisarinya dalam Al-Quran 30 juz. Al-Quran 30 juz dipres, diambil lagi intisarinya, jadilah suratul Fatihah 7 ayat. Suratul Fatihah dipres lagi, diambil intisarinya, jadilah Bismillahirrahmanirrahim. Nanti hadirin, kata ulama-ulama ahli kasyafnya itu, Anda kalau mau mengetahui rahasia Bismillah, silakan nanti bertanya kepada Allah Ta'ala. Karena di surga kita masih menikmati rahasia-rahasia ilmu. Ya Allah, Bismillah itu rahasianya apa? Makanya ada ulama-ulama itu yang dalam keilmuan mereka, Bismillah itu semua hurufnya yang buletannya itu ada 4. Ya, ada dari ilmu guru-guru mereka diantaranya, kalau bulatannya ada 4, terus kenapa Ustadz? Dari Bismillah itu yang terpampang di pintu surga akan mengalir daripada 4 sungai yang ada dalam surat Muhammad ayat ke-15. Pak, Bismillah itu hurufnya ada bulatan ada berapa? 4. Mim, apalagi? Ha, kemudian mim, kemudian mim. Dari 4 bulatan itu terpancar
sungai madu, sungai susu, sungai arak, dan sungai air tawar. Kan ada tuh. Ya itu sih dalam lah ininya. Ya. Kita buka coba suratnya, surat ke-47 surat Muhammad. Gitu. Ini surat yang nggak ada dalam surat lain. Yang belakangnya hum alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kafaru anhum wa aslaha balahum dzalika bi annahum kafaru dzalika bi annal ladzina kafaru taba'ul batila wa annal ladzina amanu taba'ul haqqa min rabbihim kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum hum. Nah, ini kita baca ayat ke-47-nya. Surat ke-47, kok ayat 47. Mohon maaf nih Pak, saya dari rumah kebanjiran jadi agak gimana gitu. Sampai sini alhamdulillah nggak hujan Pak. Di komplek kita udah banjir. Apa? Iya, kesian mobil-mobil tuh. Untung kita mobilnya tinggi. Memang sengaja sih, karena Bekasi banjir Pak. Nih ayat ke-15-nya. Jadi surga itu ada 4 aja. Surga ada 4. Apa? Sungai dalam surga ada 4. Yang pertama ini. Masalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Surga yang Allah janjikan untuk orang-orang bertakwa. Yang pertama. Fiha anharum mim ma'in ghairi asin. Di dalamnya ada air tawar yang tidak payau. Wa anharum min labanin. Di dalamnya ada yang kedua, sungai susu lam yataghayyar ta'muhu, yang tidak pernah berubah daripada rasanya. Wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribin. Yang ketiga, sungai arak. Makanya sekarang ditahan-tahan dulu Bapak Ibu. Jangan ngarak, jangan ganja, nggele. Jangan gitu-gituan, sabar dulu. Di akhirat nanti enak tuh, tapi tidak memabukkan. Bukan cuma berbotol-botol, bersungai-sungai. Bukan sungai araknya bisa diminum saja, boleh mandi di situ. Jadi kalau Anda nanti mandi sana, mandi sekali tambah kinclong. Mandi sekali lagi tambah glowing, tanpa skincare. Ya, itu skincare-nya surga hebat banget nanti. Yang ketiga, wa anharum. Yang keberapa? Yang keempat, ya. Wa anharum min asalim musaffa, dan juga sungai madu yang murni. Jadi 4 tuh. Ya, ini diantaranya tambahan saja dari bismillah ini. Nah, semua ulama rata-rata membuka kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Baik, Imam Dhahabi berkata, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wala udwana illa 'alal zalimin, dan tidak ada permusuhan kecuali kepada orang-orang zalim. Wassalatu, dan kesejahteraan, keselamatan. Iya, kesejahteraan. Wassalamu, dan keselamatan. Ala sayyidina Muhammadin, kepada pemimpin kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya uniknya nih, ulama rata-rata dalam pembukaan kitabnya pakai kata sayyidina. Kalau beliau kan jauh nih abadnya dari zaman Rasul. Imam Bukhari loh dalam kitab Sahih Bukharinya pakai sayyidina. Nih saya buka coba kitab Imam Bukhari ya. Halaman 1. Ini kitab apa? Nah, Imam Bukhari juga pakai itu kata-katanya. Ya, kita buka itu deh. Buka kitab yang baru. Ya. Nih, Sahih Bukhari halaman 1-nya tuh. Kita lihat. Nih, Imam Bukhari juga tuh. Kalau ini kan kelahirannya 247 nih. Ya. Kok 247? Bukan, beliau kelahirannya 200-an sekian. Ya. Nanti wafatnya menjelang 300-an gitu ya. Imam Bukhari berkata, kan lebih senior nih, jauh nih. Abad kedua, abad ketiga Hijriah. Kata beliau, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi anzala ala abdil kitab liyakuna lil alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina.
Imam Bukhari, rata-rata tuh pakai kata-kata Sayyidina gitu ya. Baik. Kemudian wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin, yang menjadi pemimpinnya para rasul, wa imamil muttaqin, dan pemimpinnya orang-orang bertakwa, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, dan juga kesejahteraan kepada para sahabatnya ajmaina semuanya. Kata beliau, amma ba'd, kemudian setelah itu, fahada kitabun, maka ini adalah sebuah kitab, mustamil ala dzikri jumal fil kabair, yang mencakupi secara umum daripada penyebutan al-kabair, dosa-dosa besar, wal muharramat, serta perkara-perkara yang diharamkan, wal manhiyat, serta perkara-perkara yang dilarang. Maka beliau namakan kitabnya al-kabair. Tuh ya, tuh Imam Zahabi itu menuliskan seperti itu. Baik, apa itu al-kabair? Dosa-dosa besar itu apa? Manahallahu wa rasuluhu anhu, apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya untuk mengerjakannya, fil kitabi, berdasarkan Quran, was sunnati, hadis-hadis Nabi, wal athar anis salafus salihin, dan juga asar, nasihat-nasihat daripada ataupun ucapan-ucapan dari ulama salafus salih. Wa qaddamanallahu ta'ala fi kitabil aziz, sungguh Allah telah menjamin dalam kitabnya al-aziz yang agung, liman, bagi orang, ijtanabal kabair, yang menjauhi dosa-dosa besar, wal muharramat, serta perkara-perkara yang dilarang, ayyukafir anhus saghair, otomatis dosa-dosa kecil hapus. Seseorang menjauhi dosa besar, otomatis dosa kecil hapus. Tapi kalau dia menjauhkan dosa kecil saja, belum tentu dosa besarnya kehapus. Minas sayyiat, daripada perbuatan-perbuatan dosa. Liqaulihi ta'ala. Nah, Imam Zahabi membuka dengan ayat pertama ini, An-Nisa 31. Coba kita lihat ke Qur'annya. Ya, nih. Allah berfirman pada An-Nisa 31 yang dibawakan oleh Imam Zahabi rahimahullah. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar, ma tunhauna anhu, yang kalian dilarang, nukaffir ankum sayyiatikum, pasti kami menghapus dosa-dosa kalian, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kalian ke dalam surga, tempat yang mulia. Ini ayat pertama yang dibawakan oleh Imam Zahabi. Nah, para jamaah dirahmati Allah, dosa-dosa kecil sendiri itu susah untuk diklasifikasikan. Saya belum mendapatkan satu ulama sampai sekarang yang menulis tentang dosa-dosa kecil itu apa. Coba ada yang bisa sebutkan, Pak, dosa kecil itu apa? Contohnya, ghibah. Ghibah dosa besar, nanti ada di sini. Menjelek-jelekan orang lain, itu ghibah, dosa besar. Dosa kecil apa contohnya? Merokok. Apa? Bohong dosa besar, Pak. Ada di sini nanti nomor ke-30 berapa? Oh, bohong dosa besar itu, Pak. Hati-hati itu. Ya, saya sih nggak bahas ijazah palsu ya, tapi itu emang dosa besar, hati-hati. Ada nanti itu di dalam nomor berapa? Ini kitab saya udah ajar di Bintaro, udah 4 tahun, Pak, belum kelar. Ya. Dan di YouTube-nya pun ada itu, ininya tentang rekamannya itu. Nah, dosa kecil itu diantaranya apa? Contohnya adalah besok kurban nih, Anda gemes ngeliat kambing, dasar lombing, itu dosa kecil. Kambing dikelepak. Contoh yang kedua, Anda lagi jalan tuh, kebetulan habis makan dari rumah, ada yang nyangkut di gimana? Di gigi. Anda ngambil dahan dari punya tetangga, sedikit aja, itu dosa kecil. Ya, kalau ulima ridha'uhu mah nggak apa-apa. Kalau emang udah dipahami, Allah, tetangga saya mah orangnya gampang, masa ginian aja dipermasalahin gitu ya. Tapi tetap bisa jadi itu dosa kecil. Baik, ya, dan lain-lain deh. Sekarang kita masuk aja. Imam Zahabi rahimahullah membawakan yang nomor pertama. Waduh, yang nomor pertama ini, Pak, tentu
induknya dari segala dosa. Aduh, ya, persis dibawakan sama Imam Dhahabi. Mana sih? Nih, al-kabiratul ula, dosa besar yang pertama. Kita masuk nih. Malam ini kita langsung nggak berlama-lama, kita bacakan. Dosa besar yang pertama, asyirku billah, menyekutukan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain. Kenapa disebutkan oleh Imam Dhahabi? Karena ini adalah merupakan dosa yang tidak dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Kalau dalam kurung, matinya dalam keadaan musyrik, syirik. Syirik itu perbuatannya, musyrik orangnya. Kufur adalah perbuatannya, kafir adalah orangnya. Ya, riddah adalah perbuatannya, keluar dari Islam, orangnya disebut apa? Murtad. Ya, nifak adalah perbuatannya, orangnya disebut apa? Munafik. Nah, itu nanti abang beradiknya tuh. Ya, ada abang adiknya. Baik, kita baca dulu. Kata beliau, fa akbarul kabair, dosa besar yang paling besar adalah sebesar-besarnya dosa besar, asyirku billahi ta'ala, menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain. Wa huwa nau'ani, yang mana jenisnya ada dua syirik itu. Ahaduhuma, yang pertama adalah ayyaj'al lillahi nidda, dia menjadikan Tuhan saingan Allah. Dia meyakini ada Allah tapi menyembah kepada selain Allah. Wa ya'bud ghairahu, dan dia menyembah selain Allah. Min hajarin, menyembah batu. Au syajarin, menyembah pohon. Au syamsin, menyembah matahari. Au qamarin, menyembah bulan. Au nabiyin, menyembah nabi. Seperti orang-orang terdahulu kan gitu, Pak. Orang soleh diapain? Dibuat patungnya, disembah. Au syekhin, atau menyembah syekh. Au najmin, atau menyembah bintang. Au malakin, menyembah malaikat. Au ghairi dzalik, atau yang selain itu. Wa hadza huwa syirkul akbar, dan ini adalah syirik besar. Alladzi dzakarahu azza wa jal, yang mana Allah sebutkan dalam firman-Nya. Nah, ini dalil kedua dibawakan sama Imam Dhahabi, surat An-Nisa ayat ke-48. Oh, beliau nggak bawakan ininya ya, nggak bawakan apa, ayat-ayatnya tuh. Memang ulama-ulama dulu dalam menulis ayat dalam kitab-kitab mereka tuh nggak ada mereka menulis ayat gini. Kenapa begitu? Karena mereka orang-orang yang semua audiensnya itu hafal Quran. Nggak ada tuh surat apa, lihat. Saya pun belum nyari ini surat apa gitu. Yang ini surat An-Nisa sih, An-Nisa 48. Ya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Nah, ini dalilnya. Coba kita buka. Kita buka pada suratnya itu. Sebentar ya, Pak. Allahu Akbar, ya Allah. Ini suratnya dari surat An-Nisa ayat ke-48 yang dibawakan sama Imam Dhahabi, dan beliau katakan, beliau bawakan ini ayat memang yang paling tinggi dalam menjelaskan tentang kesyirikan ini. Ya, An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa man yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Ini ayat yang dibawakan oleh beliau. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan mengampuni, ayyusyraka bihi, dosanya yang berupa kesyirikan, wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah mengampuni dosa selain itu, liman yasha', bagi orang yang Allah kehendaki. Ingat Pak, garis bawahnya di sini mati dalam keadaan syirik. Nanti saya tambahin sebab Imam Dhahabi tidak menyebutkan. Hadirin, dosa syirik ini nanti punya saudara, abang beradiknya ada 3 lagi, jadi semuanya ada 4. Ya, dosa yang tidak ada ampunan ada 4. Ini penjelasan dari saya berarti. Dalam kitab Imam Dhahabinya nggak disebutkan.
Yang pertama tadi syirik. Ya, dalilnya adalah An-Nisa 48 yang tadi beliau bawakan. Ini syaratnya semua dalam kurung ya, mati dalam 4 macam ini. Gitu. Ada statement begitu. Tapi kalau dia pernah melakukan kesyirikan, lalu bertobat, sebelum mati betul-betul bertobat, diterima pasti oleh Allah. Makanya harus cantumkan tuh, mati dalam 4 macam ini. Yang kedua, kufur. Ya. Atau kalau ini orangnya disebut musyrik gitu ya. Biar tambah jelas. Kalau yang kedua adalah perbuatannya kufur. Orangnya disebut apa tadi? Kafir. Ini sama nih, nggak ada ampunan juga kalau mati dalam keadaan kekafiran. Dan Imam Zahabi tidak menyebutkan dalam penjelasan yang bawah, itu penjelasan syirik Pak, berlembar-lembar dalam kitabnya, nggak mungkin kita baca satu persatu, jadi kita ambil yang terpenting-pentingnya saja. Nah ini ada dalam Ali Imran 91. Yang ketiga nanti adalah, yaitu murtad. Ya. Keluar dari Islam. Murtad ini pun tidak ada ampunan. Allah firmankan dalam Al-Baqarah 217. Yang keempatnya hadirin, yaitu nifaq. Orangnya disebut apa tadi? Munafik. Ini yang terberatnya dalam An-Nisa 145. Jadi ini dosa besar yang kalau seorang mati dalam keadaan begini sudah nggak ada ampunan lagi. Berat, ya. Naudzubillah. Coba kita bacakan dulu tuh. Tadi yang nomor pertama sudah. Sekarang yang kufur nih, mati dalam keadaan kafir, yaitu dalam Ali Imran 91. Innalladzina kafaru, mana ayatnya tuh? Sesungguhnya orang-orang kafir, wa matu wa hum kufar. Nah, ini penjelasnya nih. Allah menyebutkan dan dia mati dalam keadaan kafir. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Bukan yang itu 91-nya. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa matu wa hum kufar, yang mereka mati dalam keadaan kafir, falayyuqbala min ahadihim, tidak akan diterima salah seorang di antara mereka oleh Allah, mil'ul ardi dhahaba, sekalipun dia punya emas. Tuh, bahasa Arabnya sama tuh. Dhahaba, Zahabi, Imam Zahabi, emas, zahaban emasnya. Ya, ada nisbat yang sama tuh. Ya, nama Imam Zahabi sama firman Allah ini. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mati dalam keadaan kafir sekalipun dia punya kekayaan emas segede bumi. Walau iftada bihi, seumpamanya dia mau tebus dengan kekayaan bihi, emas segede bumi, Pak. Gak adalah orang hari ini yang punya kekayaan emas segede bumi. Ya, sekalipun kemarin kerajaan Qatar ngasih hadiah sama si Trump, pesawat harganya berapa? 400 miliar dolar, Pak. Itu kalau untuk bangun Gaza cukup ya. Tapi sayang dia kasih ke Trump. Halo, pada dengar berita nggak sih, Pak? Ini pada nggak update, kayaknya pada diem aja gitu. Kalau antum update kan ada, iya Ustadz gitu. Bayangin Pak, negara Qatar kayaknya kayak apa? Ngasih hadiah ke orang kafir pesawat yang jumbo Boeing 747 yang harganya 400 miliar dolar. Bukan 400 ini loh Pak, 400 miliar bukan, 400 miliar dolar. Allah alam lah, gak usah dipikirin. Tapi negeri Qatar memang banyak juga bantu ke Palestina. Jadi pertemuan teman-teman saudara kita di Afghanistan aja yang merdeka itu kan konferensinya apa? Musyawarahnya di Qatar. Emang dia berani. Dia ngasih hadiah kayak begitu supaya Amerika makin apa? Makin tunduk. Contohnya Turki kan di embargo berapa tahun lalu. Ya. Sampai Turki itu harus berutang karena kekurangan duit. Yang ngutangin siapa? Qatar.
Makanya negeri Arab belum pernah ada Piala Dunia kecuali Qatar. Emang duitnya nggak berseri itu rajanya. Saya pernah ketemu sama anak kerajaannya. Akhirnya kita ngobrol. Betul, ini saya cerita betul. Dia pakaiannya sehari itu, jasnya itu sehari ganti. Untuk jasnya aja $100. Belum sepatunya. One use only every day. Ini jas saya udah berapa bulan, Pak? Dia namanya pas saya kenalan, dia bilang, "Akhi, antum dari mana?" "Dari Indonesia." "Nama antum siapa?" "Nama saya Muhammad Faisal." "Oh, saya Faisal Muhammad." Kata gitu. Nama kita cuma berbolak-balik aja. Nama dia Faisal Muhammad, nama saya Muhammad Faisal. Ya, nama kita mirip-mirip, cuma beda nasib. Itu anak kerajaan Qatar. Ketemu sama saya ketika beliau lagi ikut jamaah tabligh. Ya, di mana? Di Pakistan. Saya kan ngaji di Pakistan. Baik. Nah, udah gitu hadirin, ya, ini kekayaan emas segede bumi nggak bakal diterima oleh Allah. Dan nggak bakal ada sampai hari kiamat. Ulaika lahum adzabun alim, bagi mereka siksa yang sangat pedih. Wa ma lahum min nasirin, tidak ada seorang penolong. Yang ketiga, mati murtad. Ya. Dalam Al-Baqarah 217. Ini pun gak diampuni, Pak. Minta ampun ini, nggak diampuni sama sekali. Wa may yartadid minkum an dinihi, bahasa Arabnya pun mudah. Allah dalam menjelaskan masalah tauhid ini bahasa Arabnya nggak susah, Pak. Wa may yartadid minkum an dinihi, siapa orang yang murtad dari agamanya, agama Islam, fayamut, kalau mati, wa huwa kafir, matinya kafir, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Orang yang murtad itu amalnya habis, dunia akhirat nggak jadi pahala. Ketika Islamnya pernah sholat, puasa, zakat, kurban, haji, umroh, murtad habis. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka lah penduduk neraka. Hum fiha khalidun. Apa artinya khalidun? Kekal di dalamnya. Ngeri ini, Pak. Ini saudaranya syirik tadi. Yang keempat lebih berat lagi hadirin, munafik. Munafik kenapa dikatakan lebih berat? Karena dia menampakkan keislamannya secara zahir, tetapi hatinya kafir. Casingnya casing iPhone, dalamnya Xiaomi. Casingnya casing begitu, tapi dalamnya bukan. Ini nomor 4 yang udah saya tulis hadirin, termasuk yang paling parahnya. Yang 3 ke atas aja udah nggak ada ampunan. Yang nomor 4, bukan cuma tidak ada ampunan, ancaman Allah berikan dalam Al-Qur'annya, tetapi tempat nerakanya paling basementnya. Tidak ada sifat dalam Al-Quran kecuali bagi orang munafik. Iblis aja nggak ada kayak begitu. Iblis udah dijamin masuk neraka, tetapi Allah tidak pernah katakan nerakamu paling bawah. Tidak. Kenapa? Karena iblis mengajak masuk neraka secara gentle. I am iblis, gitu kan. You follow me, we go together to hell. Don't worry, I am with you. Jangan kamu takut, jangan kamu ragu-ragu, jangan kamu khawatir, saya bersamamu. Enak aja bersama ente di neraka mah. Tapi Allah tidak sebut kalau si iblis nerakanya paling bawah. Yang neraka paling bawah adalah ini dia, munafik. Kenapa? Dia bilang I am Muslim, ya, I am your friend, don't worry, ayo kita sama-sama. Padahal dia ngajak ke neraka. Nabi Muhammad aja diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran yang lain ayatnya, Nabi Muhammad nggak tahu tuh siapa orang munafik. Duduk bareng di Masjid Nabawi bersama Nabi Muhammad SAW. Dan orang munafik ini kata hadis tetap ada sampai Dajjal turun di Madinah. Nanti kalau Dajjal datang dari 8 pintu kota Madinah yang dijaga oleh para malaikat, akhirnya Dajjal itu tidak bisa masuk kota Madinah. Orang-orang munafiknya ngikut Dajjal ke Bukit Al-Milih, Bukit Garam dekat Gunung Uhud. Nah hadirin, ini contoh Nabi pun terkecoh. Ya, Nabi Muhammad terkecoh, Allah bawakan tuh ayatnya. Contohnya dalam surat At-Taubah ayat 101. Ya, surat ke-9, mana At-Taubah. Nih. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun. Wa mimman haulakum, dan di antara mereka ada mereka di sekeliling kalian itu.
minal a'rabi, dari orang-orang Arab Badui, munafiqun, wahai Nabi Muhammad dan para sahabat, di tengah-tengah kalian itu ada orang Arab Baduinya yang munafik. Wa min ahlil Madinah, tuh kan disebutkan oleh Allah. Dan sebagian dari penduduk Madinah, maradu ala nifaq, kebangetan sifat munafiknya kepada Nabi Muhammad dan para sahabat. Kayak pakai belangkon, ke depan, di depannya apa? Oke, belakangnya apa? Ini musuh dalam selimut. Ini orang yang menggunting dalam lipatan. Ini orang yang menusuk dari belakang. Ini orang yang seperti musang berbulu domba. Persis kayak biskuit kongguan, dalamnya rengginang. Itu biskuit munafik namanya. Saya pernah disediain, ini kan kayak teman-teman ini kan habis Isya tuh, Haji Hamzah tuh, Pak Haji Hamzah kadang nyediain gitu ya. Tapi kalau nanti mau sediakan nggak apa-apa juga, kita nggak usah Pak, canda Pak. Ya kita habis ngajar nih Isya, habis sholat Isya, Pak Ustadz mampir sebentar, ada teh manis panas, ada macam-macam kue itu, ada biskuit kongguan. Saya buka, wah lumayan nih, lama nggak ketemu biskuit kongguan, kan ada inian halalnya sejak zaman MUI, ada apa? Label halalnya gitu kan. Kalau nggak ada label halal nggak berani kita. Ya ada label halal. Dalam hati saya, wah mau ngambil wafer nih, sandwich, kue coklat, lama nih, nggak makan apa? Kongguan. Pas dibuka, ya rengginang. Ini biskuit munafik. Tapi saya kasih nasihat kepada pengurus masjidnya, Pak. Ada masalah apa Pak Ustadz? Ini tidak bagus Pak. Untuk kewaroan kita, keapikan kita nggak bagus. Ini nasihat aja, berdua saya ngomongnya. Jadi kalau biskuit kongguan ini udah habis, jangan diisi dengan benda lain. Coba kalau yang jadi, ya kan? Kalau yang jadi tamu pemilik owner kongguan, apa nggak disomasi Anda? Masuk ke pengadilan tuh. Masa brand kami isinya apa? Jadi memang kaleng ini milik Anda. Anda telah beli dari toko anu. Oke lah. Tapi kalau mau diisi benda lain, jangan disediakan di ruang tamu. Cukup di dapur aja. Kayak mau ngisi untuk apa? Gula merah gitu ya. Untuk kerupuk gitu. Nggak usah dibawa ke ruang tamu gitu. Ini gara-gara munafik. Sampai. Apa kata Allah? La ta'lamuhum. Kamu tidak mengetahui Nabi Muhammad. Lihat itu Pak. Nabi Muhammad langsung Allah katakan, kamu tidak tahu siapa di antara mereka munafik. Nahnu na'lamuhum. Kami yang mengetahui kata Allah. Makanya siksa orang munafik Allah ancam dengan dua. Sanu'azzibuhum marratain. Kami akan siksa orang-orang munafik ini dengan 2 kali siksaan. Yang pertama siksa kubur sekeras-kerasnya, yang kedua siksa di akhirat nanti. Summa yuraddun ila adzabin adzim, kemudian mereka akan dikembalikan kepada siksa yang teramat besar. Nah, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini diantaranya saudara-saudara daripada sifat syirik tadi. Ya, sifat syirik, kufur, keempat macam ini sama dengan kesyirikan, tidak ada ampunan. Ya. Tadi Imam Dhahabi udah nyebutin tuh, syirik menyembah kepada selain Allah. Datang ke kuburan, minta ke kuburan, datang kepada pohon besar, ya. Kemudian juga minta kepada, nah seperti saya kan lama di India, di Pakistan Pak. Itu orang India itu nyembahnya apa? Ngerti Pak? Sapi, bayangin. Makanya mereka lagi perang nih. Akhirnya tentara Pakistan kan Islam semuanya. Mereka mengerti kalau India itu sangat dihormati sapi. Akhirnya di garda terdepan, selain di meriam dan tank mereka, dijajarin sapi. Ayo bom kita, nggak berani mereka. Pak, saya lama di India juga, itu sampai di airportnya bersih Pak. Emang India yang kotor tuh yang inilah, yang di kota lainnya. Tapi di New Delhi, airportnya lumayan bersih. Tapi kalau sapi udah masuk, nggak ada yang berani menghalau. Jadi kotornya di situ. Nah, menyembah sapi bayangin. Makanya kan di Bali nggak boleh menyembelih sapi, yang boleh kambing sama kerbau. Ya, hadirin nggak boleh seperti itu. Ya. Ini kesyirikan yang sangat berat. Dah. Kemudian kata Imam Dhahabi yang lainnya adalah, tadi kan beliau katakan ada 2, itu syirik yang besar. Yang satunya adalah syirik kecil yang namanya apa? Riya. Nah ini kata Imam Dhahabi. Yang kedua adalah ar-riya'u riya. Nah, riya ini adalah pamer ya amal soleh kepada orang lain supaya apa? Supaya dapat pujian.
Kalau ini sih syirik kecil namanya. Ria, syirik kecil ini tidak mengeluarkan dari Islam, hanya saja dia berdosa besar. Nanti yang dibawakan oleh Imam Zahabi dalilnya diantaranya riwayat daripada Imam Ahmad bin Hambal. Ya, Imam Ahmad nanti di sini meriwayatkan. Imam Zahabi sih nggak membawakan riwayatnya, jarang beliau bawakan riwayatnya. Ini yang udah yang udah saya teliti begitu. Nih, Asyirkul Asghar. Oh, pantas jauh ya. Nomornya udah 23.000 tuh. Kitab Imam Ahmad panjangnya ini 4 kali lipat Sahih Bukhari, karena beliau gurunya Imam Bukhari. Ini gurunya Imam Bukhari ini, Pak. Ya. Kitab hadisnya tuh 4 kali lipat lebih banyak. Sahih Bukhari cuma 7.210 hadis. Ini 27 ribuan jumlah hadisnya. Nah, kita baca nomor 23 ribunya. Anna Rasulullah SAW qala, sesungguhnya Rasul bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum, sesungguhnya sesuatu yang paling saya takutkan kepada kalian semua, asyirkul asghar, syirik yang kecil. Qalu, para sahabat bertanya, wa masyirkul asghar, apa itu syirik kecil ya Rasulullah, wahai Rasul? Qala, Nabi menjawab, ar-riya'u riya. Tapi kan sedih banget nanti nih. Bahkan dalam hadis Bukhari Muslim dijelaskan akhirnya ada seorang ulama, ada penghafal Quran, ada seorang mujahid, ada seorang dermawan. Ya, wahai ulama, kamu ngaji ilmu, ya, dia bilang, ya Allah, saya ngaji ilmu supaya betul saya karena engkau. Saya menjadi penghafal Quran karena engkau. Kata Allah, enggak. Ternyata niatmu untuk dipuji, niatmu untuk dipanggil alim, seorang qori, hafiz Quran dan macam-macam, lalu dicampakkan ke neraka. Yang kedua mujahid. Mujahid ini, ya Allah, saya berjuang, berjihad, bertumpah darah karena engkau. Setelah Allah periksa, ternyata niatnya supaya dipanggil, you are the hero, kamu pahlawan, kamu bahadur, kamu berani, kamu hebat. Ternyata setelah diperiksa oleh Allah, ada riya di situ, dicampakkan ke neraka. Yang ketiga adalah orang dermawan. Ya Allah, saya berinfak karena engkau, bukan karena yang lain. Allah periksa dalam hatinya, catatan amalnya. Ternyata tidak, kamu berinfak supaya dipuji. Kamu adalah dermawan, kamu orang yang baik, kamu orang begini gitu. Akhirnya dicampakkan ke dalam neraka. Itu hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, yang dibawakan juga sama Imam Zahabi. Ya, cuma saya persingkat di sini. Nah, itu hadirin diantaranya dosa besar yang pertama, yaitu syirik. Dengan turunannya tadi udah saya tunjukkan. Ada berapa menit lagi? 3 menit. Ada yang bertanyakan dulu sampai di sini, silakan Pak. Pertanyaan bebas. Ya. Apa? Percaya kepada? Oh, kalau ikhtiar kayak gitu, itu sudah merupakan perkara yang lumrah ya. Saya lebih memilih dokter spesialis itu sebagai asbab ya, bukan kesyirikan yang seperti tadi kita ini kan ya. Seperti gini, tapi tetap itu merupakan sebuah kebiasaan yang memang kalau kita tanya balik, Pak, yang menyembuhkan dokter apa Allah? Pastilah Allah jawabannya kan gitu. Nah, ini cuma sekedar ucapan yang udah menjadi biasa ya. Kecuali kalau orang meyakini, saya kalau sakit kepala pasti minumnya Paramek, saya kalau sakit pasti sembuhnya oleh dokter itu kita nasihatin. Tapi kalau dia milih, enggak, saya memilih dokter spesialis ini saja. Kenapa? Alhamdulillah, apalagi pakai kata alhamdulillah, itu wajar. Kecuali kalau terlepas kayak tadi, ya, kamu sakit apa? Pergi ke dokter itu, pasti sembuh. Itu kita nasihatin. Pasti dari mana? Itu bisa jadi kesyirikan. Cuma nggak terasa. Ya, tipis-tipis ya, Mam, agak tipis-tipis. Tapi dalam kesyirikan ini juga hadirin harus berhati-hati, tidak boleh mudah menuduh.
Saya ke pedalaman Jatiwangi, ke pedalaman Kadipaten, Pak. Dulu, tahun saya masih nyantri itu, tahun 93, 92. Saya nyantri kan pertama kali di Sukabumi, terus ke Cirebon. Cirebon itu kan dengan Kadipaten dekat Jatiwangi itu, arah Bandung. Tapi lewatnya lewat Palimanan. Ya, itu di Kadipaten di pedalamannya, Pak, itu banyak orang-orang desa sana yang profesinya buat batu bata sama genteng. Kan terkenal tuh genteng apa? Jatiwangi. Sekarang mah udah bagus banget gentengnya. Ada warna yang apa? Orange, merah, begini, warna hati, mengkilat-mengkilat. Saya pernah ke sana. Kemudian kalau mereka mau bakar batu batanya itu dan gentengnya, selalu mereka tancapkan lidi. Lidi, 4 lidi kurang lebih. Di atasnya ditancapin bawang merah, cabai merah, bawang merah, cabai merah. Lalu ada orang lewat langsung menuduh syirik ini, tidak boleh. Tanya dulu. Kita tanya, Pak, ini kenapa sih Pak pakai tancapin bawang merah? Gini loh Pak Ustadz, kita akan membakar batu bata dan genteng. Kita berharap dari Allah. Ya, tafa'ulan, artinya supaya genteng kita ini batu batanya merahnya kayak cabai merah dan bawang. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah merahnya kayak batu, kayak bawang dan ini. Itu tidak syirik, itu ada hadisnya bahkan. Berarti doa pakai simbol. Hadis Sahih Bukhari, ketika Rasul sholat istisqa, beliau kan pakai sorban, Pak, pakai cadar kayak begini. Apa bukan cadar nih? Apa namanya? Syal apa nih? Ya sorban lah, bahasa kitanya sorban. Rasul itu biasa begini kalau musim dingin itu. Dan beliau kalau lagi istisqa, sholat istisqa, ya selain yang di atas kepala, beliau pakai kayak beginian. Ya pakai syalnya itu, nanti setelah beliau selesai sholat istisqa mau berdoa, dipindahkan, yang kiri jadi ke kanan, yang atas jadi bawah, jadi bisa jadi begini. Lalu berdoa, ya Allah, rubahlah keadaan kami dari kering kerontang sebagaimana berubahnya posisi sorban saya. Si petani itu juga begitu, pengusaha apa tadi? Ya Allah, merahkanlah batu bata dan genteng kami sebagaimana merahnya. Itu tidak syirik, itu ada hadisnya. Makanya jangan mudah menuduh kesyirikan. Allah alam bisawab. Ini aja dulu ya. Apa? Iklan yang membohongi publik. Kenapa? Ya berdosa dia, dosa bohong tadi, bukan syirik sih, bohong. Ya. Sama kayak kita beli online, yang datang adalah bendanya beda. Hati-hati aja kalau gitu, ya itu kebohongan juga. Ini saja sebagai pembukaan hadirin kitab dosa besar. Semoga Allah hindarkan kita daripada dosa-dosa besar ini. Hadanallahu ijma'in. Kita akhiri dengan kafar majelis. Subhanakallahumma bihamdik, wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.